Bu. Iya Bu, benar saya Katarina. Oke, terima kasih sudah datang pada pagi hari ini untuk mengikuti sesi konseling di pagi hari ini. Nah, di sini saya Novia Nugra Putri sebagai konselor Anda untuk memandu konseling pada hari ini. Nah, gimana kabarnya hari ini, Katarina? Sebenarnya Bu, jujur keadaan saya hari ini lagi nggak baik Bu. Ya, makasih ya kamu tetap hadir atau datang pada pagi hari ini. Nah, di kondisi yang lagi berat kayak gini, datang ke sini itu bukan hal yang mudah. Jadi itu sudah langkah yang bagus banget ya Katarina. Nah, di sesi ini kita nggak akan maksa kamu untuk langsung baik-baik aja. Nah, kita cuma membantu kamu pelan-pelan memahami apa yang kamu rasain dan cari cara biar kamu bisa sedikit lebih tenang. Nah, sebelum mulai, aku akan menjelaskan lebih dulu untuk konseling pada hari ini. Nah, semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia dan kamu itu bebas mau cerita sejauh mana. Nah, di sini ibu di sini nggak ngejudge kamu, tapi dengerin kamu dan memahami kamu. Nah, di sini kita akan jalaninya bareng-bareng dan pelan-pelan. Kalau di tengah jalan kamu merasa berat, kamu boleh bilang berhenti sebentar ya. Apakah kamu siap, Katarina? Bu, saya siap. Oke, coba kamu cerita akhir-akhir ini apa yang paling berat buat kamu? Akhir ini sih Bu, masalah saya itu ada masalah keluarga Bu. Saya itu sering ada konflik. Terus saya itu merasa saya itu capek banget. Jadi bukan cuma satu kejadian aja, tapi sudah berulang dan bikin kamu lelah. Iya Ibu, rasanya itu kayak setiap saya melakukan aktivitas itu saya merasa kepikiran terus Bu. Nah, terus biasanya yang kamu rasain itu lebih ke apa? Sedih, ke marah, atau campur? Perasaan saya itu Bu lebih ke arah sedih dan capek Bu. Saya kadang tuh kalau lagi kegiatan saya merasa kosong juga Bu. Nah, perasaan kayak gitu memang berat banget ya untuk dihadapi dan wajar kalau misalnya kamu itu merasa lelah karena kamu terus-terusan menghadapi hal seperti itu. Nah, makasih ya Katarina, kamu sudah mau cerita. Nah, sekarang kita coba latihan sebentar ya, santai aja dan nggak perlu tegang. Nah, coba kamu duduk lebih nyaman, tarik nafasnya pelan, lalu hembusin pelan. Sekarang coba kamu arahkan perhatian ke dalam diri kamu, nggak perlu diubah, cukup diperhatiin aja. Nah, emosi apa yang paling kuat sekarang? Yang saya rasakan itu Bu sedih dan capek sih Bu. Oke, itu yang benar banget ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan di bagian mana yang kamu rasain itu. Di bagian dada saya sih Bu, saya merasa kayak berat banget. Oke, coba kamu tetap fokus di situ. Sebentar, nggak usah dilawan. Nah, sekarang coba bilang pelan, saya lagi ngerasa capek dan sedih. Saya lagi ngerasa capek dan sedih. Bagus, nggak apa-apa kalau perasaan itu masih ada. Kita nggak harus langsung menghilangkannya. Nah, kita cuma lagi belajar untuk menyadari, bukan menghindar. Nah, tarik nafas lagi pelan. Lalu hembusin pelan-pelan. Sekarang gimana rasanya, Katarina? Sekarang sih Bu udah lebih ringan sih Bu, walaupun tadi masih ada perasaannya itu. Oke. Sekarang kita coba pahami lebih dalam ya supaya nggak cuma ngerasain tapi juga ngerti pola yang terjadi. Nah, di sini ibu akan ngasih lembar kerja yang bernama ABCDE atau restrukturasi kognitif atau model ABCDE. Nah, di sini lembar kerja ini membantu kamu untuk memahami hubungan antara peristiwa, pikiran, dan perasaan serta perilaku kamu. Nanti kamu isi dengan jujur sesuai pengalaman kamu. Nah, yang bagian A ini peristiwa pemicu atau activating event. Nah, tulisan kejadian yang benar-benar terjadi, bukan pendapat atau penilaian. Seperti apa yang terjadi, kapan, di mana kejadiannya, siapa aja yang terlibat. Nah, yang bagian B ini pikiran atau keyakinan atau di life storm. Nah, tuliskan pikiran spontan yang muncul saat kejadian itu terjadi. Apa yang terlintas di pikiran apa yang terlintas di kepala Anda, kalimat apa yang kamu katakan pada diri sendiri. Nah, yang bagian C ini konsekuensi atau perasaan dan perilaku. Nah, tuliskan emosi dan tindakan yang muncul akibat pikiran tersebut. Perasaan apa yang Anda rasakan seperti cemas, marah, sedih, takut, atau yang lainnya.
Nah, apa yang Anda lakukan setelah itu? Nah, nah di sini yang bagian ini itu bisa membantu kamu itu melihat pikiran secara logis seimbang, bukti yang mendukung pikiran tersebut, seperti apa fakta yang membuat Anda berpikir demikian, atau bukti yang tidak mendukung pikiran tersebut, atau fakta apa yang menunjukkan bahwa pikiran tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar. Nah, Ibu akan memberikannya lembar kerjanya Katarina. Semoga berhasil. Oke, Bu. Sudah, Ibu, sudah saya isi. Oke, terima kasih Katarina. Oke, nah kalau Ibu lihat nih dari cerita kamu tadi, ini memang kondisi yang cukup berat dan sudah lama ya Katarina. Jadi selain konseling seperti ini, Ibu sangat menyarankan kamu untuk ketemu psikolog atau psikiater supaya kamu dapat bantuan yang lebih lengkap. Nah kalau kamu siap, Ibu bisa bantu arahkan. Iya, Bu, saya siap. Saya mau coba. Oke, terima kasih. Nah, itu keputusan yang sangat bagus ya Katarina. Nah, hari ini kamu sudah melakukan hal yang besar. Kamu berani datang dan cerita, kamu belajar menghadapi perasaan, dan kamu berhasil melihat pikiran kamu dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang gimana perasaan kamu Katarina? Sekarang sih, Bu, saya udah lebih tenang ya, Bu. Walaupun tadi masih perasaan saya itu belum sepenuhnya hilang. Iya, nggak apa-apa Katarina. Perubahan itu kan pelan-pelan, tidak instan ya. Nah, yang penting kamu sudah mulai cerita. Nah, makasih ya Katarina, kamu sudah bertahan sejauh ini. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya ya Katarina. Iya, Ibu. Terima kasih juga ya, Bu. Sama-sama Katarina.